Hai sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Agus Nata. Pada kesempatan ini saya bertandang ke pusat kecantikan, pusat perawatan kecantikan, yaitu di Adinata Skincare. Baik, kita akan bertemu dengan para beautiesnya. Silakan, Kak Tata. Selamat siang. Terima kasih Pak Dokter sudah mampir ke Adinata Skincare pada siang Sama-sama. hari. Terima kasih Pak Dokter. Udah dijamu saya nih di kopi. Terima kasih. Skincare-nya. Untuk sementara ini ya berjalan dengan baik Pak Dokter. Siap. Oke. Nah, saya dengar Kak Tata mau menikah katanya nih. Bagaimana? Gimana, ada mungkin sesuatu yang mau ditarakan ke saya, boleh? Untuk siang ini Pak Dokter saya ada sedikit pertanyaan Iya, gimana? sekitar mitos atau fakta tentang masalah haid. Iya, iya. Boleh Pak Dokter? Boleh, sangat. Oh ya, apa saja boleh. Bagi saya waktu senggang. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Pak Dokter, di sini saya mau bertanya, apakah mitos atau fakta kalau pada hari pertama haid itu kita tidak boleh keramas, atau ada juga yang berkata kalau tidak boleh makan mentimun. Ya. Apa itu mitos atau fakta Pak Dokter? Ya, Mohon penjelasannya Pak. baik. Ya, dengan keramas ya pada hari pertama kedua, karena itu kan termasuk mitos ya, karena itu kan kalau mandi biasa kan itu sebenarnya membuat seger ya, buat segar. Sebenarnya nggak ada masalah sih untuk haid. Haid itu sangat dipengaruhi oleh pusat hormon. Hormon itu yang ada di otak kita. Nah, otak kita juga sangat dipengaruhi oleh seperti lingkungan ya, perasaan hati ya, cemas, takut dan sebagainya. Itu mempengaruhi pusat-pusat pusat hormon atau pusat daripada hormon haid kita. Begitu. Terus yang kedua mengenai tentang ketimun ya. Timun, Pak. Timun itu kan banyak sekali antioksidan ya, selain antioksidan vitamin C-nya banyak. Tentunya antioksidan itu sangat berguna untuk tubuh kita ya, untuk melawan radikal bebas kita. Jadi tidak ada hubungannya tentang haid, gangguan haid. Terima kasih. Siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Kak Angel. Wah, beauties kita nih ya. Beauties Kak Angel ya. Iya, Pak Dokter. Ini Kak Angel boleh nggak soalnya cowok untuk melakukan terapis ya untuk di skincare Adinata ini, kalau cowok? Oh, kalau cowok bisa. Pak. Bisa ya, sebatas untuk ini ya, skincare semuanya. Perawatan-perawatan ya. Baik, nanti saya akan perawatan ya di sini ya. Iya, Pak Dokter. Oke. Pak Dokter, Gimana, ada mau pertanyaan? perawatan apa, Pak Dokter? Oh ya, wajah, skin semua. Ya, bersih kelihatan. Oh, iya bisa. Kalau itu Pak bisa ini apa? Perawatan facial. Siap. Baik, mungkin ada Tata mau nikah juga. Angel mau nikah juga? Tidak ya? Pak, masih lama. Masih lama ya? Iya, iya. Iya, baik. Gimana Tata? Ada banyak sekali bawa pertanyaannya, silakan. Tidak apa-apa. Pertanyaannya hanya satu, Pak. Iya, Ini mengenai menstruasi, Pak. siap. Saya mau bertanya, apakah normal saat datang bulan saya merasakan nyeri di pinggang dan di perut? Terus selanjutnya ada bulan-bulan tertentu di mana saya tidak merasakan itu, hanya sakit kepala saja, tapi tidak merasakan nyeri lagi di pinggang dan di perut. Kira-kira itu apa penyebabnya ya Pak Dokter? Baik, nyeri pinggang ya pada saat menstruasi. Ya, Ya, itu sebenarnya faktornya sebenarnya ada yang penyebabnya karena benar-benar nyeri haid biasa ya, tanpa ada penyakit-penyakit yang lainnya seperti misalnya kista ya, kista kita kenal tuh kalau misalnya di kandungan itu kista coklat ya, atau kista endometriosis yang nyeri sekali saat haid. Nah, kalau cuma nyeri-nyeri oleh karena hormon saja yang kita sebut dengan hormon prostaglandin, itu sebenarnya tidak masalah, mungkin 1-2 hari nyerinya hilang ya di Angelnya. Tapi kalau misalnya nyeri terus, nah itu baru kita hati-hati, harus diperiksakan ya. Itu sudah lama ya Adik Angel itu? ya Sudah lama ya? Sudah lama.
mungkin sudah 1 tahun ini, tapi saya rasakan itu palingan 1 atau 2 hari saja, hari ketiganya tidak rasa nyeri lagi. Baik. Ya memang sebagian besar sih wanita ya, terutama yang sudah menginjak dewasa, nyeri haid. Nah, memang nyerinya bervariasi. Nyeri yang tanpa ada penyakit lain, ya seperti nyeri itu sebenarnya 1-2 hari hilang. Tapi yang kita perlu hati-hati adalah nyeri yang lama dan ditambah dengan ada misalnya ada benjolan di perut ya, infeksi ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling khas itu adalah nyeri oleh karena penyakit endometriosis ini. Ya, penyakit endometriosis ini. Jadi endometriosis ini sering bisa menyebabkan kista. Nah, kista ini yang kalau ada kista itu akan mengganggu, tidak hanya nyeri, dia akan juga bisa membuat ketidaksuburan ya. Banyak yang ada kista misalnya kista endometriosis ini atau kista coklat ini sering membuat wanita itu tidak bisa punya anak. Udah menikah lama nih, jangan menikah setahun. Kalau menikah setahun kita baru sebut dengan mandul atau ketidaksuburan. Kalau dia sudah punya anak 1 tapi setelah menunggu tidak memakai kontrasepsi, berhubungan teratur 2-3 kali seminggu tidak hamil, itu juga disebut dengan mandul. Tapi sudah punya anak 1. Nah, tentunya ini kita harus cari penyebabnya. Dan namanya nyeri ya, nyeri haid ini sebenarnya kalau dengan 1-2 hari hilang tidak masalah. Tapi kalau ada kista, kita kalau belum menikah, andainya kan belum menikah ya, kita atasi dulu nyerinya. Biasanya kalau kita atasi nyerinya dulu, bisa dengan obat-obatan ya, bisa dengan pola makan. Sebenarnya pola makan hidup sehat ya, artinya sayur yang alami, yang organik ya, terus olahraga yang seimbang. Kalau bisa olahraganya cukup ya 3 kali seminggu, ya bisa jalan kaki, olahraga apa saja ya, biar rasa nyerinya itu berkurang. Nah, karena itu kenapa olahraga itu bisa menghilangkan, karena dia mengeluarkan hormon yang kita sering dengan epinefrin ya, itu yang juga membuat endorfin dan sebagainya, itu bisa membuat rasa nyaman sehingga tidak nyeri saat haid. Dan itu juga kalau misalnya ada kista, stop dulu ya, terima kasih ya. Disuguhi kopi. Jadi itu kalau ada kista itu sebenarnya kalau belum menikah kita atasi nyerinya. Tapi kalau sudah menikah, sepanjang misalnya ukuran kista itu lebih dari 4 cm, sebaiknya dilakukan pemeriksaan cadangan setlo dulu. Pemeriksaan cadangan setlonya kalau misalnya normal, bisa dilakukan operasi. Bisa dengan laparoskopi, bisa juga dengan operasi biasa. Untuk mengupas kita bilang ya, mengupas kista itu. Kalau misalnya sudah dikupas, nanti dalam 3 bulan itu harus lakukan program hamil, karena kalau tidak kista endometriosis ini bisa tumbuh kembali, Angel. Nah, itu. Makanya kalau tumbuh kembali ini akan sulit untuk proses untuk program hamil lagi. Itu. Jadi selama 3 bulan juga nanti akan diberikan obat-obat suntikan hormon ya, untuk mencegah supaya tidak tumbuh lagi. Nanti setelah 3 bulan baru bisa program hamil. Itu di Angel, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Dokter. Iya, di Angel enggak mau enggak mau cepat-cepat menikah kayak kata Tata tadi. Nanti dulu ya. Baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Kak Nur. Aduh, beauties kita nih satu. Kak Nur yang ini ya. Iya. Gimana Kak Nur? Mau tanya tentang tips-tips untuk haid saat hamil. Baik. Kalau maksudnya persiapan untuk hamil ya, Kak Nur ya. Memang Kak Nur mau hamil? Mau nikah maksudnya? Iya. Jadi kalau persiapan mau nikah tentunya Kak Nur kan gimana, haidnya teratur kan? Teratur. Tidak hanya itu Kak Nur, haid aja. Sebenarnya kalau untuk menikah itu harus
kontribusi dari suami, calon suami ya kalau menikah ya. Jadi suami istri itu harus berkontribusi dalam pemeriksaan. Misalnya begini, suaminya untuk mendapatkan sperma yang baik, dia tentunya harus gaya hidupnya tidak merokok. Kan suami nggak merokok ya? Calon suami merokok, nah itu dikurangi karena bisa membuat cacat istilahnya ya, membuat kerusakan pada sperma, ya sperma daripada bapak. Dan setelah misalnya spermanya setelah diperiksa ya, spermanya bagus, ya kalau pemeriksaan sperma analisa itu sangat simpel untuk suami, ya tinggal dicek aja di ini Kak, pemeriksaan di laboratorium, ya hasilnya misalnya jumlahnya bagus ya, standar kan normalnya 15 juta ya, terus geraknya juga bagus, ya geraknya itu kalau bisa di atas 30% ya. Dan bentuknya juga harus bagus. Bentuknya itu standarnya normalnya itu di atas 4%. Di atas 4%. Jadi kalau itu bagus, baru pemeriksaannya kita fokus pada Kak Nur. Ya. Ya itu Kak Nur, kalau hubungan tadi dengan haid, kalau haidnya teratur, berarti Kak Nur subur ya. Berarti tadi ya seperti pertanyaan dari Kak Angel, itu berarti ada set telur yang besar, ada set telur yang matang. Dan itu bisa, artinya ada set telur yang siap dibuahi. Dan itu bisa hamil dengan syarat, itu tadi sperma tadi yang bagus. Nah, sebenarnya ada 3 lagi syaratnya, yaitu salurannya harus terbuka. Kalau salurannya terbuka, tidak buntu, itu bisa membuat kehamilan. Ya. Dan tentunya kembali lagi ke, kalau Kak Nur itu haidnya bagus, teratur, ya. Kalau haidnya gimana Kak Nur? Biasanya sebulan sekali ya? Itu berapa hari biasanya haidnya? 2 hari sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari ya, itu normal kan? Normal haid itu kan sebenarnya 2 sampai 8 hari. Kalau siklus tahu kan misalnya berapa hari, 24 atau 28 hari itu siklus haidnya? Kira-kira dihitung 28 hari? Bisa sampai 6 hari. Itu lamanya. Kalau siklusnya 28 hari atau 35 hari, sebulan sekali, selalu sebulan. Nanti itu misalnya siklus itu hari pertama haid sampai dari hari pertama berikutnya, hari pertama haid berikutnya. Itu namanya siklus. Tapi haidnya teratur ya. Haidnya teratur tiap bulan. Ganti pembalut tidak boleh lebih dari 6 kali ganti pembalut. Normal ya. Dan itu ini mengindikasikan bahwa Kak Nur itu bisa ada masa suburnya atau bisa ovulasi. Dan tentunya kalau sudah haidnya teratur ya, berhubungan saat masa subur itu akan bisa membuat hamil. Dan itu sebenarnya kalau program hamil itu tidak saat hamil, tapi kalau bisa 3 bulan. Artinya 3 bulan sebelum ya hamil itu harus betul-betul diprogram. Baik dari pemberian ini ya, selain itu ya, selain lifestyle, selain gaya hidup yang sehat, olahraga, dan konsumsi asam folat. Asam folat kalau bisa setiap hari sampai 3 bulan. Dan suami juga gaya hidupnya sehat, itu dari merokoknya dikurangi, ya nutrisinya yang sekali lagi kembali ke makan makanan kalau bisa yang alami, yang organik ya. Mungkin itu yang membuat semua kualitas sperma, kualitas set telur itu menjadi baik, dan Kak Nur bisa hamil dengan baik. Itu. Kak Nur umurnya berapa sekarang? 27. Nah itu bagus untuk usia, untuk kehamilan ya. Demikian, semoga berguna. Terima kasih. Baik, demikian sahabat-sahabat sehat, hasil saya bertandang ke Adinata Skincare ya tentang sekelumit tentang menstruasi. Mungkin sahabat-sahabat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apapun, bisa ya cantumkan di kolom komentar. Tentunya nanti akan bisa saya jawab dan kita bisa buatkan video berikutnya. Semoga berguna. Terima kasih.